Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan hari ini mari sama-sama kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ala hadinnya wa likulli salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya Bapak absen terlebih dahulu. Muhammad Nafiz Abimanyu Hadir Pak. Ahmad Fauzi Sidik, Hadir Pak. Daniel Fauzan Putra, Hadir Pak. Oktan Bani. Hadir Pak. Oke. Baik, kita mulai pada pelajaran hari ini yaitu bab 5 atau bab kurban. Ada yang tahu apa itu kurban? Ada yang tahu apa itu kurban? Baik, Bapak akan jelaskan. Kurban dalam bahasa Arab itu apa? Adalah koruba. Koruba atau mendekat atau dekat ya. Dekat. Jadi kurban diistilahkan sebagai apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan ternak. Ya, dengan menyembelih hewan ternak. Nah. Baik. Kurban memiliki beberapa tuntunan. Yang pertama adalah hukum kurban. Hukumnya. Ya, yang pertama adalah hukumnya. Coba saya minta tolong kepada Habib untuk membacakan ayat pertama pada hukum kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2. Oke, baik, terima kasih. Jadi, dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 2 diceritakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian atau kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allah telah memberikan setiap manusia, setiap jajaran manusia untuk apa? Suatu nikmat yang banyak. Suatu rezeki yang banyak, nikmat jasmani, rohani, ya. Sehingga Allah mengatakan apa? Dengan diberikan nikmat tersebut, maka dirikanlah sholat. Sebagaimana kita masih bisa berdiri, Allah masih berikan kita sehat, nikmat afiat, Allah masih bisa berikan kita nikmat panjang umur. Kemudian apa? Maka berkorbanlah. Allah sudah memberikan kita nikmat rezeki yang banyak. Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, ya. Maka berkorban. Oke, minta tolong kepada Habib untuk membacakan ayat surat Al-Hajj selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Oke. Berdasarkan ayat yang Habib tadi bacakan, sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu adalah wajib. Kurban itu adalah wajib. Namun, sedangkan jumhur ulama atau mayoritas, sebagian ulama, kalau mayoritas itu hampir seluruhnya berpendapat
hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Ya. Kenapa disebut sunnah muakkad? Itu sunnah muakkad apabila dilaksanakan. Sunnah itu apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala, atau apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Namun kurban ini menjadi sunnah muakkad. Sunnah yang tapi berdirinya wajib. Wajibnya gimana, Pak? Wajibnya apabila dia memiliki sebagian rezekinya namun tidak berkurban, maka orang tersebut mendapatkan dosa. Oke. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Amirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum." Aku perintahkan, kata Rasulullah nih, aku perintahkan berkurban, dan berkurban itu sunnah bagimu. Sunnah maksudnya seperti yang tadi Bapak bilang, bahwasanya apabila kita memiliki rezeki. Jadi hukum yang ditazarkan menurut Imam Maliki, apabila seorang membeli hewan kurban dengan niat berkurban, maka dia wajib menyembelih. Oke, Bapak minta tolong kepada Dadan untuk kepada Fauzi. Maaf, kepada Fauzi untuk membacakan ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sayya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ajba'uka fanzur madza tara qala ya abati fal ma tumaru satajiduni insyaallah minat sabirin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur nanggung, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Oke, baik, terima kasih buat Fauzi. Jadi, yang tadi dibacakan Fauzi adalah latar belakang bagaimana terjadinya kurban. Kurban terjadi pada sebelum Nabi Muhammad lahir, yakni terjadi pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tatkala waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwasannya anaknya disembelih oleh dirinya sendiri. Jadi Nabi Ibrahim ini bermimpi anaknya itu disembelih. Bermimpi anaknya itu disembelih sama dia. Apa yang dikatakan Nabi Ismail? "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Sungguh berat ini ujian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dapatkan. Sangat berat. Ya. Hal berikut Nabi Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasannya, ya, segala keikhlasan hatinya menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahnya, ya, sebagai persembahan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu akhirnya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Acara penyembelihan dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba, ya, seekor domba. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan akhirnya apa yang dimimpikan oleh Nabi Ibrahim tersebut. Akhirnya Nabi Ismail ditidurkan di suatu batu sambil Nabi Ibrahim sambil berdoa, "Ya Allah, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah saya menyembelih anak saya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah." Akhirnya Nabi Ismail mau disembelih, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba, atau ada juga yang mengatakan seekor kambing. Kambing kalau nggak salah kambing gibas itu seperti kambing bandot. Coba Bapak minta tolong kepada siapa namanya Fauzi untuk bacakan surat As-Saffat ayat 106 sampai dengan 108. Inna hadza lahum balahul mubin wa fazainahu bi dzikri hadini wa
wa tarakna alaihi fil ul akhirin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak ini dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nah, ini adalah latar belakang terjadinya. Tadi ada hukum, kemudian latar belakang. Latar belakang. Kemudian selanjutnya ada apa? Ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang dibacakan oleh Fauzi tadi adalah dalam surat As-Saffat ayat 106 sampai dengan 108 yang berbunyi inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhil azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu tadi yang tadi diceritakan adalah seekor domba ataupun kambing. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Jadi ini adalah satu gambaran dari Nabi Ibrahim untuk umat selanjutnya, mulai dari umat Nabi Daud, mulai umat dari Nabi Musa, mulai dari umat Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi namun semua ini dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Oke, tadi adalah latar belakang. Sekarang adalah waktu penempatan. Waktunya. Ya, ada waktu. Kapan sih waktunya dilaksanakan itu berkurban? Ada pada tanggal 10 ya. 10 sampai dengan 13 Zulhijjah. 13 sampai dengan 10 sampai dengan 13 Zulhijjah. Ya. Ini adalah pelaksanaan daripada penyembelihan hewan kurban. Coba Daden bacakan sabda Rasulullah SAW ya. Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum dia mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Hadis Riwayat Bukhari. yang dibacakan oleh Daden tadi berisi adalah tentang apa? Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum dia mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Ya, sebagai ganti. Man zabaha qabla an yusalli falyadbah ukhra. Ya. Jadi ini masuk lagi kepada surat Al-Kautsar yang tadi. Ya, masuk kepada surat Al-Kautsar yang berisi tentang apa? Allah memberikan nikmat kita yang banyak, kemudian kita disuruh mendirikan sholat dan berkurban. Baik, dalam tempat penyembelihan dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Id. Jadi kalau bisa sunnahnya tidak jauh dari tempat kita menjalankan sholat Id. Kalau zaman sekarang kan banyak kayak RT melaksanakan kurban. Namun sholatnya di masjid masing-masing. Contoh yang RT 8, ya kan, masjidnya dekat dengan Al Barokah. Tapi RT-nya ini tempat penyembelihannya sudah jauh. Posisinya dekat ini gitu. Contoh RT 8 itu kan puskesmas. Contoh RT 8 melaksanakan kurban, ya kan, di RT-nya, tapi sholat Idnya di Al Barokah. Nah, itu sebenarnya itu tidak dipermasalahkan. Tapi sunnahnya melaksanakan pemotongan hewan kurban tidak jauh dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Dalam sabda Rasul SAW, Rasulullah SAW, ka'adna Rasulullah SAW yazbahu wa yanharu bil musalli.
Artinya Rasulullah biasa menyembelih hewan kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Jadi gak jauh. Contoh sholat Id di di musola Al Huda, penyembelihannya pun di lapangan musola Al Huda. Baik, yang kelima, nah itu adalah waktu. Yang selanjutnya apa? Ketentuan. Coba Dadan untuk dibacakan surat Al-Hajj. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Quran surat Al-Hajj ayat 22 sampai dengan 34. Nah, dalam firman Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadkuru ismallahu ala ma razaqakum wa min bahimatin an'am. Ya. Dan itu dalam surat Al-Hajj. Apa ketentuannya? Dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan menyembelih hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang mereka direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berkurban ini hewannya harus benar-benar. Ya, jangan ada hewan yang cacat gitu. Jangan ada hewan yang kurang baik gitu ya. Coba Dadan dibacakan ketentuan cukup umur ya. Yang pertama, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Yang kedua, kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Yang ketiga, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Yang terakhir, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Oke, baik, terima kasih. Jadi ketika penyembelihan hewan kurban ini, kambing dan domba usahakan kurang-kurangnya minimalnya umur 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau ada yang masih umur 3 bulan, 4 bulan masih anak-anak kan masih bayi malah. Itu tidak boleh untuk dikurban. Dan kambing yang dikurbankan juga usahakan kambing jantan, bukan betina. Kalau betina kan masih, karena betina itu masih bisa untuk mengandung, paham? Apalagi umur 1 tahun belum bisa punya anak, begitu. Ya. Kemudian apa? Unta sekurang-kurangnya umur 5 tahun, minimalnya umur 5 tahun. Sapi pun juga sama, minimal umur 2 tahun. Ada yang sapi umur 3 tahun mas lebih, bahkan ada yang umur 8 tahun ada. Grando umur berapa tahun? Ya kan? Sapi-sapi jumbo itu nggak umur 1 tahun, nggak umur 3 tahun, 4 tahun, itu bisa puluhan tahun itu umur. Coba Dadan untuk dibacakan hadis berikut ya. Baik, Pak. Kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah SAW. Pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Oke, baik. Ada yang mau dipertanyakan nggak tentang ketentuan hewan kurban ini? Atau ada yang mau bertanya tentang hewan kurban yang benar-benar harus dipakai apa? Ya, barangkali ada yang mau bertanya. Sapi untuk domba untuk berapa orang, Pak? Nah, bagus, pertanyaan yang bagus. Domba dan kambing itu untuk 1 orang. Ya. Domba, kambing untuk 1 orang. Nah, 1 orang bisa punya 2 kambing, boleh. Ya. 1 orang punya 2 kambing, boleh. Kemudian ada lagi yang mau bertanya tentang ketentuan ini. Oke, kalau tidak ada, baik. Jadi, hewan yang digunakan untuk berkurban sekurang-kurangnya tidak cacat. Ya, di antara ekornya masih utuh, kukunya masih utuh. Kan sapi ada kuku tuh, yang begini kakinya kan. Nah, itu kukunya masih utuh. Giginya nggak cacat, nggak ompong. Atau tanduknya tidak besar sebelah. Itu disebut dengan tidak cacat. Atau tidak sakit. Matanya merah. Ya.
Mata merah sih sebenarnya enggak, kalau kata peternakan enggak mungkin dibilang sakit juga. Namun ada yang dibilang sakit, ya. Kalau zaman sekarang setiap ingin ada Idul Kurban pasti setiap pemerintahan, ya, dari pemerintahan peternakan pasti mengecek hewan kurbannya layak atau tidak nih, untuk dikurbankan. Baik, yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah pemanfaatan daging kurban. Daging kurban ini dimanfaatkan apa? Ya, sepertiga, ya. Manfaat, ya, 1/3, ya, dibagi kepada orang yang orang yang berkurban. Nah, itu 1/3. Kemudian ada 1/3 lagi untuk 1/3 lagi untuk fakir miskin. Ya. Kemudian 1/3-nya lagi untuk hadiah kepada masyarakat. Kita kan sering itu dapat hadiah tuh, dapat apa namanya, daging kurbannya, ya kan? Sering dapat daging kurban, ya, dari orang-orang sekitar atau dari masjid sekitar, ya. Begitu. Coba untuk Oktan bacakan ayatnya. Sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah bersabda, daging kurban itu makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi apabila itu diniatkan sebagai nazar, maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin. Orang yang berkurban tidak boleh mengambil meskipun sedikit. Itu kalau misalkan nazar. Contoh nazar itu gini, saya Oktan nih mau saya nggak mau daging ngambil daging. Saya niatkan ini hewan, ketika sudah disembelih atas nama saya, dagingnya semua dibagikan kepada fakir ya, bukan kafir. Fakir itu masih golongan kita, kalau kafir udah berbeda. Oke. Kemudian sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Tolong Oktan bacakan. 1. Melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa seperti membaca bismillah, membaca sholawat, menghadap ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. 2. Membaca takbir. 3. Membaca doa sebagai diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, orang yang berkurban menyembelih diri sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakili kepada orang lain, dia disunahkan hadir seketika penyembelihan berlangsung. Nah, jadi sunnahnya, ya, pada waktu penyembelihan kurban adalah melaksanakannya yang berlaku pada penyembelihan biasa, yaitu tanggal tadi 10 atau sampai dengan tanggal 13. Mau contoh, Masjid A mau mengadakan tanggal 10, Masjid B mau melaksanakan tanggal 11. Begitu juga sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Lewat dari 13 Dzulhijjah tidak bisa untuk melaksanakan kurban. Kemudian membaca bismillah, ya. Ketika mau motong, baca bismillah. Kemudian A, membaca salawat. Setelah itu arahkan ke kiblat. Namun gulingkanlah ke arah rusuk kirinya. Jadi posisinya begini. Jadi kiri yang di bawah, kanan yang di atas. Kemudian apa? Potong pangkal lehernya. Dari sini dulu sampai ke bawah, ya. Kemudian potong urat kiri dan kanannya. Jadi kalau urat kiri dan kanan nggak kepotong, itu nggak sah pemotongannya, ya. Nggak sah, ya. Makanya potong hewan kurban itu ada tata caranya. Nggak asal nggak main-main, ya. Jadi ada tata caranya, mulai dari potongnya lewat mana, kemudian apa aja yang harus dipotong, urat kanan dan kiri yang wajib kena kok. Kemudian apa? Baca takbir, Allahu Akbar, Allah, dipotonglah. Ya. Kemudian baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apa? Allahumma taqabbal minna Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya. Kemudian orang-orang yang berkurban yang contoh yang kayak tadi, yang kayak diceritakan apa? Kalian berkurban nih,
sunnahnya untuk menghadiri pemotongan langsung. Coba kemudian setelah itu adalah apa? Hikmahnya. Nah, pasti kalau segala macam perbuatan pasti ada hikmah. Hikmah berkurban apa? Tolong Dadan bacakan. Bagi orang yang berkurban, 1. Menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Bagi penerima daging kurban, 1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Bertambah semangat dalam hidupnya. Bagi kepentingan umum, 1. Memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. 2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Nah, jadi hikmahnya yang pertama bagi si kurban, ya, bagi si kurban adalah apa? Menambah kecintaan kepada Allah. Ya, kedua apa? Menambah keimanan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, menambah rasa syukur kepada Allah. Nah, rasa syukur ini balik lagi ke tadi surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Ya. Kemudian yang keempat, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Kemudian bagi penerimanya apa? Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambahkan semangat dalam hidupnya. Ya udah dikasih semangat, jangan udah dikasih lemes, ya. Kemudian apa yang ketiga? Kepentingan umum, memperkokoh tali silaturahmi. Wah, yang tadinya jarang ngumpul jadi ikut ngumpul, yang tadi jarang eksis jadi ikut eksis gitu. Kemudian apa? Karena ibadah kurban ini melibatkan semua orang, melibatkan lapisan masyarakat. Gak mungkin kurban hanya khusus orang kaya ya orang kaya, orang yang kurang mampu ya kurang mampu. Enggak, semua. Ya, yang kayak di nomor 2 apa? Menumbuhkan, meningkatkan kesadaran beragama baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Jadi kurban ini enggak kurban yang ini khusus orang kaya, yang kurban yang ini khusus orang kurang mampu. Enggak, semua orang yang mampu maupun yang tidak mampu ikut sertakan sebagai panitia kurban maupun ikut sertakan sebagai apa? Lapisan masyarakat. Oke, baik. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Ya, Bapak minta tolong jangan lupa tugasnya. Ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.